عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi larangan dan kesalahan ketika sujud. Ada beberapa hal yang diperintahkan atau dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Di antaranya, 1. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Yang artinya, Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razzaq, dan disahihkan Al-Albani. Tidak menempelkan hidung di lantai menunjukkan sikap meremehkan sujud yang sempurna. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi mereka yang tidak menempelkan hidung ketika sujud. 2. Meletakkan siku di lantai. Kesalahan ini disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud, wa la yabsut dira'aihi kal kalb." Yang artinya, bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi mengatakan, maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta meregangkannya dari lambungnya seregang mungkin sampai kira-kira ketiaknya kelihatan andaikan tidak tertutup baju. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. 3. Membaca Al-Quran ketika sujud. Terdapat hadis yang melarang membaca Al-Quran ketika sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajida." Yang artinya, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nahani hibbi sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raqi'an aw sajida. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Catatan, dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. 4. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut lelaki kebanyakan panjang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk menyibak rambut ketika sujud. Artinya dibiarkan menjuntai di lantai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffa sya'ra wala thiyab." Yang artinya, aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu pada 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. 5. Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali pelanggaran ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya, baik jari kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat, ada yang sujud sambil bertumpu di ujung-ujung jari tangan, sementara telapaknya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud.
Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan disahihkan Al-Albani dalam buku Sifat Sholat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung jari kakinya ketika sujud, sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan, karena bisa menyebabkan sujudnya batal, karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita. Demikian, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menyesuaikan dengan sunnah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Allahu a'lam. Nah, ketika turun sujud nih mana duluan? Lutut dulu apa? Tangan dulu. Ini jadi masalah, Pak. Karena ada 2 hadis yang saling bertabrakan. Yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Wa'il bin Hujr. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia turun seperti unta yang turun, tapi hendaklah ia meletakkan tangan dulu baru lutut. Sementara dalam riwayat Wa'il bin Hujr dengan lafaz hendaklah ia dahulukan lutut dulu baru tangan. Ketahuilah, Pak, bahwa riwayat Wa'il bin Hujr ini syadz, bahkan mungkar. Kenapa? Karena dalam perawinya adalah perawi yang lemah dan terjadi ittirab di situ. Dan riwayat Abu Hurairah ini ada syahidnya, penguatnya dari hadis Ibnu Umar, di mana riwayat Abu Hurairah ini dikatakan Imam Nawawi sanadnya jayyid, dikuatkan lagi dalam riwayat Ibnu Umar sehingga naik kepada sahih. Makanya yang sahih itu, Pak, yang ditunjukkan oleh hadis adalah Nabi SAW meletakkan tangan dulu baru kaki, baru apa? Lutut. Yang kedua, Pak, bahwa orang-orang Arab biasa menyebut bahwa lutut unta itu di depan. Lutut unta di mana? Di depan. Sedangkan unta kalau mau turun itu lutut dulu, baru kemudian belakangnya. Makanya kan lafadznya rukbatai, rukbah. Dan dalam bahasa Arab, ya, rukbah untuk unta itu yang ada di depannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka ia dikejar oleh Suraqah, ya, dengan kudanya. Ketika hampir mendekati, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, kudanya tersebut, ya, jatuh ke bawah, ya, fasaqata ala rukbatai, jatuh ke bawah dan jatuh di atas rukbahnya. Disebutkan di situ rukbahnya, depan dulu dia masuk. Berarti rukbahnya unta, demikian pula kuda yang binatang 4 kaki itu di depan, Pak. Ya. Sedangkan unta, kuda kalau dia duduk, dia turun rukbahnya dulu. Terlebih yang kedua sudah saya sebutkan tadi, yang pertama tadi, Pak, ya, bahwa hadis yang mendahulukan apa? Lutut itu lemah. Sedangkan hadis yang mendahulukan tangan itu yang sahih. Secara ilmu hadis, makanya, Pak, madhab kebanyakan ahli hadis adalah tangan dulu. Dan bahwasanya dari sisi ilmu hadis,
ya bagi siapa saja yang mempelajarinya, bahwa riwayat yang menyebutkan tangan dahulu itu lebih kuat. Lebih kuat. Maka kita turun tangan dulu, Pak. Namun Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan kepada kita sebuah faidah, bahwa kalau kita turun tangan dulu pun juga jangan mirip unta. Saya berikan contoh. Kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lalu ada orang begini, Allahu Akbar. Nah ini yang disebut dengan mirip unta. Walaupun tangan dulu, tapi hendaknya kita turunkan dulu jasad kita, Allahu Akbar, baru kemudian tangan dulu, supaya tidak mirip dengan turunnya unta. Ya, paham nggak Pak? Ya, Allahu Akbar. Begitu Pak. Iya, jadi turunnya itu bukan begini, bukan, tapi turunnya Allahu Akbar. Begitu Pak. Ya, supaya tidak mengikuti hayat atau ya bentuk unta turun. Ya, Allahu a'lam.